Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai supervisi pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Anissa Nindya Ayu Aulia, Anissa Nurhayati, Nabila Nur Masruroh, dan juga Febri Faturrahman. Tolong disimak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu supervideo yang bermakna mengawasi atau mengevaluasi kinerja pegawai. Orang yang melaksanakan supervisi pendidikan disebut dengan supervisor. Supervisor adalah seorang kepala sekolah, pendidik sekolah, atau pengawas. Proses pelaksanaan supervisi dirancang dan disiapkan secara khusus untuk mendukung guru dan supervisor dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memberikan pelayanan kepada orang tua peserta didik dan sekolah. Untuk selanjutnya, pengertian supervisi pendidikan menurut para ahli. Menurut Muryasa dalam Wahyudi tahun 2009, halaman 97 menjelaskan bahwa dalam penerapan supervisi kerap dipakai bergantian dengan istilah pengawasan, pemeriksaan, dan juga inspeksi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi supervisi pendidikan. Menurut Sutisna, dalam Wahyudi beranggapan bahwa secara makro supervise memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai penggerak, yang kedua yaitu layanan untuk memajukan pengajaran, dan yang ketiga yaitu meningkatkan pendidikan. Fungsi-fungsi supervisi pendidikan itu terbagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama menyelenggarakan inspeksi tim dosen admit. Seorang supervisor perlu mengadakan inspeksi terlebih dahulu sebelum melakukan pelayanan. Hal tersebut bertujuan untuk melakukan survei, struktur, metode, cara, dan sistem pendidikan yang ada. Sehingga kedepannya kita bisa menemukan permasalahan dan kekurangan apa saja yang ada. Lalu yang kedua, ada penelitian hasil inspeksi berupa data. Dalam pelaksanaannya, hasil inspeksi yang berupa data harus diolah terlebih dahulu sebelum dijadikan subjek penelitian. Hal tersebut berfungsi agar kita dapat menemukan prosedur dan teknik yang efektif sehingga nantinya supervisi yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga ada penilaian. Upaya ini dapat mengetahui fakta yang mempengaruhi seluruh fakta persiapan, penyelenggaraan, dan hasil pengajaran merupakan fungsi kegiatan penilaian. Lalu yang keempat ada latihan. Pelatihan diadakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Contohnya itu pelatihan seperti seminar, lokarya, atau workshop, pameran atau pertunjukan mengajar, observasi, dan simulasi. Lalu yang terakhir itu ada pembinaan. Lanjutan yang berisi perkenalan cara-cara baru yang dapat memotivasi, membimbing, dan memberi dorongan dan juga semangat upaya agar guru tertarik dan mau mengaplikasikan metode. Hal ini dapat membantu guru dalam menanggulangi kerumitan dalam penggunaan metode baru tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan supervisi pendidikan. Dalam bukunya, Piet A. Sahertian mengungkapkan bahwa tujuan supervisi yaitu untuk melayani dan membantu meningkatkan kualitas mengajar guru yang dimana berpengaruh terhadap peningkatan mutu belajar siswa. Tujuan supervisi adalah untuk melayani dan membantu memajukan mutu siswa dalam belajar, tidak hanya mengoreksi sejauh mana kemampuan guru dalam mengajar, namun juga untuk mengembangkan potensi guru sehingga nantinya lebih berkualitas. Sekian pematerian dari saya lanjutkan kepada rekan. Baik, pematerian selanjutnya yaitu mengenai prinsip supervisi pendidikan. Sebagai supervisor, maka kepala sekolah harus menjalankan tugasnya dengan mencermati apa saja prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik. Prinsip supervisi pendidikan terbagi menjadi 4. Yang pertama mengenai prinsip ilmiah. Adapun ciri-ciri yang terkandung dalam prinsip ilmiah ini, yang pertama yaitu pelaksanaan supervisi dilakukan dengan mengacu pada sumber informasi. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan informasi, perlengkapan perekaman informasi, semacam angket, observasi, obrolan individu, dan sebagainya.
Yang ketiga yaitu aktivitas supervisi dilakukan secara tersusun dan telah direncanakan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip demokratis. Demokratis mempunyai makna menjunjung tinggi harkat dan martabat guru, bukan karena atasan ataupun bawahan. Seperti pelayanan dan bantuan yang diberikan kepada guru karena adanya ikatan kemanusiaan yang erat serta bersahabat, membuat guru merasa nyaman dalam meningkatkan kinerja dan tugasnya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kerjasama. Seperti istilah supervise yang berbunyi sharing of idea, sharing of experience, yang mempunyai makna mendorong, memberi support, memotivasi guru, sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Jika supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, dengan kata lain, bukan melalui cara-cara menakutkan, pastinya guru akan merasakan termotivasi dalam mengembangkan kreativitas dan potensi yang dimilikinya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada rekan saya. Nah, teman-teman, di sini ada implementasi supervisi pendidikan. Nah, di dalam supervisi pendidikan itu ada teknik-teknik supervisi pendidikan ya. Yang pertama ada teknik yang bersifat individual, yang kedua ada teknik yang bersifat kelompok. Yang pertama teknik bersifat individu, kunjungan kelas. Kunjungan kelas, supervisor atau kepala sekolah datang ke ruangan kelas untuk melihat bagaimana metode yang dipakai para guru ketika memberikan pengajaran di kelas. Tujuannya, supervisor dapat memperoleh informasi mengenai situasi dan kondisi sesungguhnya selama guru memberikan pengajaran, yang nantinya informasi tersebut dapat menjadi bahan untuk berbincang dengan guru terkait kesulitan apa yang biasa dialami ketika mengajar. Dan fungsinya untuk mendorong dan memotivasi para guru agar lebih memaksimalkan kinerjanya dalam proses memberikan pengajaran, memberikan kesempatan kepada guru agar lebih berpengalaman. Yang kedua ada observasi, teman-teman, yang ada observasi langsung. Observasi langsung adalah observasi yang dilakukan dengan mengamati dan mendatangi lokasi secara langsung. Observasi tidak langsung, observasi ini dilakukan secara tidak langsung, dapat dilakukan dengan merasakan dan mendengarkan penjelasan dari seorang narasumber yang tidak diketahui oleh para guru ataupun murid. Tujuan dari observasi sendiri yaitu untuk menganalisis berbagai kendala yang dihadapi oleh para guru dalam usaha memperbaiki hal pembelajaran, terutama dalam membantu mengubah cara mengajar guru agar menjadi lebih baik lagi yang nantinya akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan para murid. Percakapan pribadi. Percakapan pribadi dilakukan antara supervisor dengan guru untuk membahas seputar belajar mengajar yang baik atau bahkan memecahkan masalah yang berhubungan dengan jabatan mengajar secara bersama-sama. Tujuan percakapan pribadi ini, satu, memberikan dorongan dan arahan dalam memecahkan berbagai kendala yang dihadapi, kedua, memberikan pengembangan pengajaran yang lebih baik, ketiga, memperbaiki kekurangan yang sering dihadapi guru dalam menjalankan tugasnya di sekolah, yang terakhir, menghilangkan seluruh prasangka tidak baik yang ada. Intervitasi, kegiatan saling mengunjungi satu sama lain antara guru yang satu dengan guru yang lain ketika proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah satu, memberikan kesempatan untuk memperhatikan guru lain yang sedang memberikan pengajaran di kelas. Kedua, membantu para guru yang sedang menghadapi kesulitan dalam mengajar dan memberi kebebasan terhadap para guru mendapatkan pengalaman dan keterampilan teknik serta metode mengajar. Ketiga, memberikan motivasi yang sesuai terhadap aktivitas mengajar. Menyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar. Bertujuan agar materi yang disampaikan guru di dalam kelas sesuai dengan kurikulum, sehingga nantinya tidak ada penyimpangan dalam penyampaian materi. Menilai diri sendiri. Di samping menilai murid-muridnya, guru dituntut untuk mengukur kemampuan diri sendiri dalam menyajikan bahan ajar. Hal tersebut merupakan teknik yang bisa membantu guru dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut Pangaribuan dan kawan-kawan 2005, teknik-teknik supervisi yang bersifat kelompok diantaranya 1. Pertemuan orientasi. Pertemuan orientasi ini dilakukan antara kepala sekolah bersama guru dengan tujuan untuk
menghantarkan guru tersebut memasuki kondisi dan situasi kerja yang berbeda. Saat pertemuan orientasi ini, supervisor menyampaikan penjelasan terkait berbagai hal yang penting yang harus dilaksanakan oleh guru pada saat guru meningkatkan kualitas profesionalismenya, juga melakukan tugas mengajar. Lalu kepala sekolah meminta pengarahan dari para guru terkait apa saja yang perlu diperbaiki. Terdapat beberapa poin penting yang harus disampaikan oleh kepala sekolah kepada guru, antara lain pola kerja yang dijalankan sekolah, prosedur administrasi dan organisasi yang ada di sekolah. Suatu sistem yang telah dirancang harus beruntut sebagaimana mestinya. Berbagai prospek data yang dapat digunakan oleh guru dalam meningkatkan kualitas dirinya. Selalu ingat akan hak dan kewajiban guru saat menjalankan tugasnya. Selalu ingat juga terhadap faktor yang membantu kita untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. Kedua, rapat guru. Dalam pelaksanaan rapat guru akan menghasilkan guru yang hebat jika dapat merencanakan dengan baik. Pelaksanaannya sesuai rencana juga ditindaklanjut selaras kesepakatan dalam rapat. Kepala sekolah atau supervisor harus mempunyai kapabilitas yang tinggi dalam sebuah rapat, yakni diantaranya dapat menjadi good listener yang mewujudkan suasana yang apik. Kedua, dapat mengendalikan batasan materi atau permasalahan yang sedang dicari solusinya. Ketiga, dapat meningkatkan motivasi juga semangat peserta rapat. Keempat, mengatur arah pembicaraan selama rapat berlangsung. Kelima, dapat memberi tanggapan atau informasi yang lebih lanjut. Hal ini karena peserta rapat dapat benar-benar memahami dan menerima apa yang dibicarakan. Kelima, selalu menjadi penetral dan penengah di setiap rapat hingga menemukan kesepakatan bersama. Yang terakhir, dapat menyudahi rapat dan mengagendakan tindak lanjutnya. Yang ketiga ada studi kelompok antar guru. Kegiatan yang melibatkan sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Pertemuan kelompok guru tersebut dapat dilakukan baik secara rutin maupun dental dengan tujuan untuk menganalisis masalah terkait penyajian. Juga peningkatan materi kegiatan tersebut perlu diketahui dan dikontrol oleh kepala sekolah supaya kegiatannya tetap membahas hal yang perlu dibahas. Keempat, ada diskusi. Saling tukar pendapat dengan menempuh proses konversasi atau pembicaraan antara dua orang atau lebih terkait suatu permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya. Yang kelima ada lokakarya atau yang sering biasa kita sebut workshop. Lokakarya dapat diartikan sebagai pertemuan antara pakar ahli. Di sini yang dimaksud adalah sejumlah guru untuk membahas masalah dan juga mencari cara dalam menyelesaikan permasalahan. Karakteristik lokakarya antara lain: satu, masalah yang sedang dibicarakan harus muncul dari pribadi gurunya. Kedua, harus dapat memaksimalkan setiap aktivitas baik mental maupun fisik saat kegiatan berlangsung. Hal ini dilakukan agar permasalahan yang sedang terjadi dapat segera menemukan titik terang dan para guru berhasil menjangkau tingkat yang lebih tinggi dalam menghadapi setiap permasalahan. Yang ketiga, selalu menggunakan cara yang sesuai dengan aturan bekerja, yakni satu, pemecahan masalah. Kedua, musyawarah. Dan ketiga, penyelidikan. Tentunya lokakarya ini dilakukan berdasar pada kepentingan bersama, bukan individu. Memilih pembicara yang sudah berpengalaman, cakap, juga kompeten agar dapat memberi bantuan secara maksimal. Selalu menjaga kehidupan kita agar selalu tenang dan nyaman. Juga selalu mengupgrade diri baik dalam ilmu pengetahuan, perkataan, maupun tingkah laku kita. 6. Tukar-menukar pengalaman. Saling tukar-menukar pengalaman, sharing of experience, dilakukan agar setiap orang dapat belajar dari pengalaman orang lain. Pelaksanaan sharing ini harus sesuai dengan aturan di bawah. Menetapkan haluan atau arah yang mufakat. Kedua, menetapkan bahasan masalah mana yang paling fundamental. Ketiga, tak melupakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Dapat menyimpulkan hasil dari sharing of experience yang dilakukan. Malim Purwanto menyampaikan pada bukunya Administrasi dan Supervisi
pendidikan bahwa supervisi yang dilakukan secara berkelompok dapat dilakukan dengan cara diantaranya: 1. Adanya pertemuan atau rapat. 2. Mengadakan diskusi kelompok. 3. Mengadakan penyuluhan atau pelatihan. In-service training. Prosedur pelaksanaan supervisi pendidikan. Di sini ada 3 tahap ya. Yang pertama ada persiapan awal, yaitu meninjau informasi atau fakta di lapangan terkait kondisi pada guru sekolah. Kedua, setelah menemukan guru yang lemah, kemampuan mendidiknya selanjutnya cari tahu di kelas mana ia mengajar. Ketiga, supervisor menyiapkan beberapa alat untuk melakukan supervisi. Keempat, dan yang terakhir, guru mencoba mengkoreksi dan menintrospeksi dirinya terkait kemampuan mengajarnya. Di dalam pertemuan awal ini ada 5 poin yang harus diketahui, yaitu membangun kekerabatan yang akrab dan hangat. Kedua, memahami keadaan atau situasi guru. Ketiga, bila guru nyaman, pastinya akan menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis antara supervisor juga guru yang bersangkutan. Keempat, pembicara akan mengarah pada faktor apa saja yang menyebabkan guru ini lemah kemampuan mengajarnya. Kelima dan yang terakhir, membuat spekulasi atau asumsi dari awal pertemuan hingga akhir kegiatan. Proses supervisi. Ada persiapan. Guru dan supervisor memasuki ruangan kelas. Ketiga, sikap supervisor. Keempat, cara mengamati. Dan kelima, mengakhiri supervisi. Yang ketiga ada pertemuan balikan. Ada 7 poin teman-teman semuanya. Yang pertama ada sikap supervisor. Kedua ada refleksi. Ketiga ada evaluasi supervisor. Keempat ada diskusi bersama. Keempat ada kesepakatan. Keenam ada penguatan. Dan terakhir yang ketujuh ada tindak lanjut. Sekian video pemaparan dari kelompok kami. Kami harap apa yang disampaikan membawa manfaat bagi semua teman-teman. Terima kasih.